warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang upacara malam Midodareni. Saya Daviza Salsabila. Perkenalkan, nama saya Intan Marhani. Nama saya Pandan Mentari. Teman-teman, kita simak yuk materinya. Indonesia memiliki budaya dan adat istiadat yang bermacam-macam. Salah satunya yaitu upacara Midodareni yang berasal dari Jawa Tengah. Apa itu upacara Midodareni? Kata Midodareni berasal dari bahasa Jawa yaitu widodari yang berarti bidadari. Masyarakat Jawa tradisional percaya bahwa pada malam tersebut bidadari akan turun dari kayangan ke bumi dan akan mengunjungi kediaman calon pengantin perempuan. Midodareni dilangsungkan pada malam hari, yang dimana calon pengantin pria akan datang dan menghantarkan seserahan kepada calon pengantin perempuan. Karena itu, malam ini juga biasa disebut malam pengarip-arip, yaitu satu malam terakhir menjelang hari pernikahan yang akan menjadi hari terakhir masa lajang kedua mempelai. Pada malam Midodareni ini, keluarga besar calon pengantin laki-laki berkunjung ke rumah calon pengantin perempuan untuk mempererat tali silaturahmi mereka. Sedangkan calon pengantin perempuan hanya diperbolehkan berada di kamar pengantin, dan yang bisa melihatnya hanya tamu serta saudara perempuan saja. Calon mempelai laki-laki nggak boleh lihat calon istrinya di malam tersebut. Malam Midodareni berlangsung cukup panjang, biasanya dilaksanakan antara jam 6 sore sampai jam 12 tengah malam. Nah, selama itu calon pengantin gak boleh tidur. Makna prosesi Midodareni dalam pernikahan Jawa seperti melakukan ritual-ritual adat. Bisa dipandang sebagai bentuk perwujudan dan penghormatan kepada budaya leluhur. Prosesi ini dilakukan agar hubungan keluarga antara calon mempelai wanita dan laki-laki semakin erat, dan nasihat-nasihat yang diberikan digunakan kedua mempelai sebagai bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga dalam pernikahan mereka. Dari mana asal mula adanya tradisi Midodareni ini? Tradisi Midodareni berasal dari legenda Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan yang berasal dari kayangan dan turun ke bumi hanya untuk mengunjungi anaknya, Nawangsih, yang akan menikah. Oleh karena itu, istilah Midodareni berasal dari kata widodari yang dalam bahasa Jawa berarti bidadari. Berdasarkan cerita tersebut, terdapat mitos. Saat malam Midodareni, para bidadari turun dari kayangan, mendatangi kamar calon pengantin untuk menyempurnakan dan mempercantik pengantin wanita. Oleh karena itu, calon mempelai wanita harus dipingit atau berdiam diri di kamar pada malam menjelang pernikahan. Selama dipingit, calon pengantin tidak boleh mengenakan riasan dan akan mendapat wejangan dari saudara-saudaranya tentang bahtera rumah tangga. Selama Midodareni, mempelai wanita tidak boleh bertemu dengan mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki diperbolehkan berkunjung sampai teras tanpa menemui mempelai wanita. Pihak laki-laki juga mengantarkan seserahan berjumlah ganjil yang berupa keperluan calon pengantin perempuan sehari-hari. Seserahan tersebut biasanya berupa pakaian, kosmetik, alas kaki, buah-buahan, dan makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang susunan acara dari upacara pernikahan adat Jawa, yaitu malam Midodareni. Yang pertama ada jonggolan. Apa sih jonggolan itu? Jonggolan itu adalah keadaan di mana calon mempelai laki-laki mendatangi rumah calon mempelai wanita bersama dengan orang tuanya serta keluarga besarnya dengan maksud dan tujuan ingin memberitahukan kepada orang tua mempelai wanita bahwa dirinya setelah sehat jasmani dan rohani serta mantap ingin menikahi putri mereka. Dalam prosesi jonggolan ini, mempelai laki-laki membawa seserahan berupa kebutuhan sehari-hari seperti makanan, buah-buahan, pakaian, alas kaki, kosmetik, dan lain sebagainya dengan syarat jumlahnya harus ganjil.
Dalam prosesi jonggolan dibuatlah kembar mayang. Kembar mayang ini adalah kreasi dari janur yang berbentuk kembang di mana jumlahnya adalah 2 buah. Kembar mayang ini merupakan persyaratan bagi calon mempelai wanita yang ingin memulai berumah tangga. Kembar mayang diyakini sebagai pinjaman dari para dewa yang apabila nantinya telah selesai prosesi pernikahan harus dikembalikan ke bumi dengan cara dilabuh dengan air. Kembar mayang diyakini oleh masyarakat Jawa merupakan perwujudan dari 2 dewa, yaitu Dewan Daru dan Kalpandaru. Dewan Daru memiliki arti wahyu pengayoman yang mana mempunyai makna bahwa mempelai laki-laki harus mengayomi istri dan keluarganya nanti secara lahir batin. Dan dewa yang kedua, Dewa Kalpandaru ini memiliki arti kalpa yang artinya langgeng dan daru wahyu, sehingga digabungkan menjadi wahyu langgeng yang memiliki makna bahwa rumah tangga mereka nantinya akan abadi selamanya. Susunan acara yang kedua dari malam Midodareni adalah tantingan. Kalau di jonggolan yang menyatakan kesanggupan untuk menikah dari pihak mempelai pria, di tantingan ini merupakan dari pihak mempelai wanita, yang mana mempelai wanita akan ditanyai oleh keluarganya apakah dirinya sudah mantap untuk menikah atau belum. Mempelai wanita juga akan mengalami proses dipingit atau tidak boleh keluar kamar dan keluar rumah dalam waktu yang ditentukan. Mempelai wanita akan berdiam diri di kamar dan akan dihampiri oleh keluarga atau kerabat yang hanya boleh berjenis kelamin perempuan. Di sini mempelai wanita akan diberikan nasihat-nasihat atau wejangan dari keluarganya. Susunan acara malam Midodareni yang ketiga adalah penyerahan catur weda. Catur dalam bahasa Jawa artinya 4 dan weda artinya pedoman. Penyerahan catur weda ini adalah pemberian wejangan dari ayah mempelai wanita kepada mempelai pria yang berisikan tentang 4 pedoman hidup yang diharapkan bisa menjadi bekal kedua mempelai untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Catur weda atau 4 pedoman hidup tadi harus diutarakan oleh ayah dari mempelai wanita menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Namun, apabila calon mempelai pria bukan merupakan dari suku Jawa, maka catur weda boleh diutarakan menggunakan bahasa Indonesia, namun dengan catatan bukan menggunakan bahasa asing karena dapat merubah makna serta isinya. Catur weda jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna atau isi kurang lebih sebagai berikut. Di poin pertama, mengingatkan calon mempelai pria bahwa dirinya harus bertindak, bersikap, atau bertingkah laku layaknya orang dewasa karena mengingat bahwa dirinya sudah memiliki istri dan bukan lagi pejaka atau bujang. Di poin yang kedua, mengingatkan mempelai pria bahwa dirinya harus menyayangi, menghormati, serta mengayomi orang tua dari mempelai wanita layaknya orang tuanya sendiri karena mengingat bahwa mempelai pria juga sudah dianggap anak oleh orang tua mempelai wanita. Di poin yang ketiga, memiliki isi bahwa mempelai pria harus mentaati hukum serta menghargai dan menghormati sesama. Di poin yang keempat, mengingatkan mempelai pria bahwa dirinya harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Dengan demikian, akan menemukan kejayaan dan kemuliaan dalam kehidupan. Makna dari catur weda atau 4 pedoman hidup tadi memberitahu bahwa dalam kehidupan pernikahan memiliki aturan-aturan tersendiri yang harus dipatuhi supaya kehidupan dalam pernikahan tersebut berjalan dengan harmonis. Nah, setelah pembacaan catur weda, malam Midodareni ini ditutup dengan wilujengan majemukan, yaitu silaturahmi antara keluarga calon mempelai pria dengan keluarga calon mempelai wanita untuk merelakan anak mereka membangun rumah tangga. Nah, kemudian keluarga calon mempelai wanita memberikan oleh-oleh berupa makanan, pakaian, dan sebuah pusaka berbentuk duung atau teman-teman pasti lebih familiar disebutnya kris. Kris ini bermakna bahwa laki-laki diharapkan bisa menjadi pelindung bagi keluarganya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, Midodareni adalah satu malam menjelang hari pernikahan di mana calon mempelai pria mendatangi rumah mempelai wanita dengan membawa seserahan. Malam Midodareni juga biasa disebut dengan malam pengarip-ngarip, yaitu
malam terakhir masa lajang kedua mempelai. Malam Midodareni terdiri dari 4 rangkaian, yaitu yang pertama jonggolan, yang kedua tantingan, ketiga penyerahan caturweda, dan yang keempat wilujengan majemukan.